Hikmah yang kedua terkait dengan bulan Ramadan. Ternyata kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, rata-rata menjelaskan tentang ampunan. Contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ganjarannya ampunan. Rasulullah tidak menyebutkan dapat istana di surga, dapat bidadari di surga, dapat apa di surga, enggak. Rasulullah bilang diampuni. Ini sepuasanya. Salat malam juga demikian. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan, itu salat malam, qiyamul lail, salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan dan berharap, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat lagi Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Rasulullah bersabda, "Ragima anf, thumma ragima anf, thumma ragima anf. Man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yukfar lahu." Sungguh merugi, tersungkur hidung seseorang di tanah, itu kerugian, sangat merugi. Seorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat sebulan penuh, lantas dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya, ya, di setiap malam bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka jahanam, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku setiap malam. Ternyata kalau kita perhatikan ganjaran yang Rasulullah tawarkan untuk orang-orang yang berpuasa adalah ampunan. Ini menunjukkan bahwasanya meraih ampunan Allah itu perkara yang sangat dituntut. Bahkan bukan cuma puasa saja, ya. Seperti haji, ibadah yang sangat agung. Ternyata yang dijanjikan oleh Nabi adalah ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dhunubi ka yaumil waladatu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah ikhlas, tidak berkata-kata kotor, ya, tidak melakukan rafath, tidak bermaksiat, maka akan dibersihkan dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh perut ibunya. Berarti berkaitan apa? Ampunan. Umrah juga ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu, umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr kama yanfil kir khabathal hadid." Kalau sudah haji umrah, kalau sudah umrah hajilah, karena keduanya itu akan mengikis dosa-dosa, ya, dan juga kefakiran, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Maka kita sadar bahwasanya ternyata ampunan itu sangat penting. Makanya di antara zikir yang sering diucapkan oleh Nabi adalah mohon apa? Ampunan. Rasulullah menyuruh kita untuk beristighfar. Istaghfiru, ya, istaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah, wa tubu ilaih, dan bertobatlah kepada Allah. Rasulullah berkata, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya di akhirat kelak penuh dengan istighfar. Maka seorang jangan lupa untuk banyak istighfar, karena ternyata maghfirah ini adalah tuntutan yang harus kita raih. Kenapa? Karena yang bikin masalah kita di dunia, di alam barzah, apalagi di akhirat, dosa-dosa. Yang bikin kita masalah dengan istri kita, bikin kita masalah dengan ekonomi kita, bikin kita masalah dengan keluarga kita, bikin kita masalah mungkin dengan tetangga, anak-anak bermasalah, ya, semuanya dosa-dosa. Sadar atau tidak? Tidak sadar. Baru di dunia bikin dada kita sesak, ya, bikin hidup kayaknya stres, semua apa? Dosa-dosa. Belum di alam barzah, kita menderita di alam barzah. Belum ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini semua masalahnya dosa. Seorang kalau tidak diampuni, musibah bagi dia. Makanya ketika di dalam sunan, dalam musnad Imam Ahmad, dikatakan kepada Nabi, dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulanah matat wasarahat. Ya Rasulullah, si ibu fulanah meninggal dan sudah istirahat. Faghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Kenapa bilang dia sudah istirahat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Sungguhnya yang istirahat itu setelah meninggal dunia adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diampuni, enggak akan istirahat. Maka tidak boleh kita mengatakan
dia telah berada di peristirahatan terakhir. Bukan peristirahatan terakhir, jadi penyiksaan pertama, bukan peristirahatan terakhir. Kita nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Ya. Oleh karenanya kita ini banyak dosa, maka sering-seringlah kita beristighfar. Maka jangan kita dalam kehidupan ini jangan lisan jangan diam ya, jangan pelolak-pelolok nggak ada kerjaan ya, pelongak-pelongok nggak ada kerjaan ya. Kalau bisa lisan kita gerakkan, entah kita mengaji, entah kita baca, kalau enggak kita astagfirullah, 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 astagfirullah ya, sering beristighfar. Karena ternyata istighfar ini adalah di antara tujuan hikmah puasa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajar anak-anak untuk istighfar, ajar istri untuk apa? Istighfar. Ya. Karena faedahnya banyak ya, di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat. Kalau cukup sabda Nabi SAW tadi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang dapat dalam catatan amal mereka istighfar banyak. Saya dulu di Madinah sering ada tulisan di tempat kita ngantri, imla faraghaka bil istighfar, penuhi waktu kosongmu dengan apa? Istighfar. Orang dulu mungkin lihat gitu, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang enggak ada, cuma HP semua. Ngisi waktu dengan apa? HP. Alhamdulillah, 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 bukan istighfar. Lihat macam-macam, tidak ada yang istighfar. Ini musibah ya. Kita nggak kerasa, kita buang-buang umur untuk mendengar hal-hal yang mungkin perlu tapi tidak sangat urgent, yang tidak prioritas, sehingga yang prioritas kita buang. Akhirnya umur kita habis ya. Lihat satu berita, kita lihat dari 5 sumber. Beritanya sama aja, tapi kita lihat juga 5 sumber beritanya sama semua. Habis waktu. Maka ikhwan, saya ingatkan diri saya pribadi, maka jangan lupa untuk banyak istighfar.